mayopnya. Tinggal tahap terakhir, yaitu kita akan membahas mengenai entry persediaan sampai dengan mengecek kebenaran datanya. Setelah itu setup awal selesai, nanti kita akan adakan satu tes praktek terlebih dahulu ya, satu tes praktek mayopnya untuk setup awal dan satu tes dalam bentuk teori. Gitu. Ya, Bu Retno ya, nanti bisa disiapkan ya. Ya, Oke, baik. untuk membahas setup awalnya, nanti baru kita lanjutkan bagaimana mengentry transaksi di dalam mayopnya. Oke, paham ya alurnya ya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Retno ya, untuk materi berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa selalu untuk bertanya, jangan pernah takut, jangan pernah malu. Oh ya, nanti ketua kelasnya saya minta masukkan nomor Bu Retno di grup ini ya. Oke, nanti saya share di grup WA. Jadi nanti tolong di add nomornya Bu Retno, jadi bisa lebih kalau ingin bertanya lebih luas, mungkin kalau Zoom kan waktunya terbatas, jadi lebih bisa bertanya lewat WA grup. Oke. Baik, itu aja tanpa harus banyak berpanjang kalam karena juga kuota akan semakin menambah. Ya, kasihan teman-teman kalian yang punya kuota yang terbatas. Ini sudah WA ke saya. Tadi ada yang nggak bisa hadir, Bu Retno. Seperti biasa saya minta tolong Mei ya, di absen teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Kemudian Baik, halangannya Ibu. catat ya, Mei ya. Oke. Riswana Fitri tadi izin ya, Bu Retno. Nanti juga tolong dibuatkan absennya aja untuk anak-anak ini, sehingga nanti setiap pertemuan terpantau oleh kita siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, kemudian kalau tidak hadir kenapa, itu buat laporan ke sekolah. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan ke Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dwi. Sama-sama. Baik, semuanya saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin pertama-tama kita mulai dari absen terlebih dahulu ya. Soalnya supaya saya bisa mengenal kalian semua dengan baik. Jadi tolong dinyalakan mic-nya supaya saya bisa mendengar suara kalian. Dan kalau bisa dinyalakan juga kameranya supaya saya juga bisa tahu wajah-wajah kalian semua yang cantik-cantik ini dan yang laki-lakinya belum kelihatan nih ya. Ya, yang laki-lakinya belum kelihatan nih, masih ditutup semua nih kameranya. Ya, nah alhamdulillah sudah nyala semua ya kameranya. Ya, baik, kita mulai saja ya absennya. Yang pertama, saya panggil satu-satu dari Afifah Azahri. Hadir? Afifah? Hadir, Bu. Ya, terima kasih Afifah. Selanjutnya, Aisyah Amanda Salsabila hadir? Hadir, Bu. Ya, terima kasih Aisyah. Selanjutnya, Akbar Khairul Misbah. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Almas Khaliza Izdihar Saragi. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Amalia Nadia Cahyani, hadir? Hadir, Bu. Ya, terima kasih Amalia. Selanjutnya Anissa Kobayashi. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya ada Arhel Raisa Ahnaf. Hadir, Bu. Oh iya. Selanjutnya ada Arya Pamungkas. Hadir, Bu. Aurelia Putri Ardana. Aurelia. Tidak hadir ya. Selanjutnya Kaesa Cynthia Anggraini. Hadir, Bu. Ya,
terima kasih Kaisa. Selanjutnya Dinda Anita Sari. Maaf Bu, Dinda tadi izin ke saya, katanya saudaranya meninggal Bu. Jadi harus bantu saudaranya. Oh iya, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Fasya. Selanjutnya Fakran Azari. Oh, Fakran Azari izin ya? Ya. Selanjutnya ada Fasya iya hadir. Selanjutnya ada Ida Wahyuning. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Ida. Selanjutnya Khairun Nisa Oktaviani. Hadir, Bu. Laila Fitriani. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Nabila Fakhirah. Hadir, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada Nabila Wulandari. Hadir, Bu. Lalu ada Nanda Ayu Dwi Kusuma Putri. Hadir, Bu. Selanjutnya Naswa Syadita. Hadir, Bu. Hadir. Nurul Fadiah. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya ada Putri Nur Septianti. Hadir, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada Randika Dias Mahesa. Randika belum hadir. Selanjutnya ada Rido Anggoro. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Rido. Selanjutnya ada Risona Fitri. Tadi izin kan Bu Risona, Bu? Oh, yang izin Risona ya? Oh, Risona izin. Kalau Baik. Farhan udah keluar, Bu. Oh, kalau Farhan, makasih ya. Iya. Ya, lanjut ada Rizky Amalia. Hadir Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Raudatul Jannah hadir ya? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Sabrina Aulia Nindiramdini. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Samudra Sanggalelana. Samudra Sanggalelana belum hadir. Kita lanjut. Selanjutnya Sarah Andini Putri. Hadir Bu. Hadir Terima kasih Sarah. Selanjutnya ada Sentia Rasai. Belum hadir juga. Selanjutnya Tasya Virginia Anggraini Sihite. Hadir, Bu. Terima kasih Tasya. Selanjutnya Triliuna Meiriska Sari Putria. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya ada Yum Madrine Rosis. Hadir, Bu. Hadir? Hadir. Oh iya, suaranya nggak kedengaran. Ya, sudah ya. Jadi yang belum hadir ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 orang yang belum hadir. Jadi Ibu, nanti, maaf. ya, ya. Belum di absen, Bu. Oh, Wanda. Ya, Wah. Wahda, Bu. Oh iya, Wahda Isania Rahayu ya. Iya, Bu.
Sudah. Terima kasih ya, Wahda. Ya, Bu. Bu, Ibu, Ya, saya baru masuk, Bu, Samudra. Pak Samudra. Terima kasih ya. Iya. Ibu maaf, Bu. Iya. Saya belum di absen, Bu. Oh, Lydia juga belum? Iya. Oh iya, namanya nggak ada ya di sini. Sebentar, maaf ya. Iya, Tadi Bu. siapa namanya? Lydia Pujielita. Iya. Lydia. Ya, Lydia. Lydia Pujielita. Ya, terima kasih Lydia. Baik, jadi sekarang langsung kita mulai saja ya. Kan Bu Dwi sudah menjelaskan kalau kalian sudah mulai melakukan setup data sampai data customer dan juga data supplier. Maka hari ini kita akan memasukkan setup data barang dan juga data persediaan. Jadi kita akan bersama-sama membuatnya. Gimana caranya menginput daftar barang dan juga data persediaan awal. Sudah siap semua, MyApp sudah dibuka. Kalau ada yang tidak bisa membuka MyApp-nya sekarang, tidak apa-apa. Bisa kalian catat terlebih dahulu, jadi nanti minggu depan untuk praktek setup awal tetap bisa paham dan bisa mengikuti. Sudah dibuka MyApp-nya semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Jadi saya akan coba share screen. Sebentar ya. Saya akan share screen. Sudah terlihat belum ya layar saya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kita mulai saja ya, supaya menghemat waktu. Kita langsung melihat soal untuk kasus PD angkasa. Jadi persediaan barang dagangnya ada 2, yaitu dengan kode 1230P dan A60PC. Nah, untuk memasukkan daftar barang dan juga data awal persediaan, fitur di MyApp yang kita akan buka ialah fitur inventory ya. Jadi, klik fitur inventory-nya. Selanjutnya, untuk tahap pertama, yaitu kita memasukkan data-data daftar barang. Maka, item yang kita pilih ialah item list. Kita klik ya item list. Semuanya mengikuti kan? Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Kita klik new. Sudah ya? Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan, tolong bilang saja ya langsung ya. Dinyalakan mic-nya. Selanjutnya kita isi item number-nya. Yang pertama, item number dengan kode 1230P. Lalu beri nama IBM P strip 230. Nah, setelah itu, klik di bagian I buy this item, lalu I sell this item, lalu I inventory this item. Sudah ya?
Ya, Sebentar. Iya, ya saya tunggu kok. Tenang. Sudah? Sudah ya? Lalu untuk cost of sale account, kita klik cost of goods sold. Cost of goods sold ini apa sih? Cost of goods sold ini kayak harga pokok penjualan gitu. Kalau di jurnal akuntansi kan kita pakai HPP ya namanya. Nah, untuk di MyOut, kita memilih link akunnya itu cost of goods sold. Untuk selanjutnya, income account for tracking sales, kita pakai akun sales. Dan untuk akun asset account for item inventory, kita klik merchandise inventory. Sudah? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Ya, maka setelah itu kita klik di bagian buying details-nya. Nah, untuk di buying details ini, kita klik di bagian buying unit of measure itu berarti kira-kira item-item ini akan dijual per berapa, misalkan per buah atau per pieces. Nah, untuk item barang ini karena komputer, makanya kita menggunakan unit. Sudah ya, sudah semua? Selanjutnya, kita klik di bagian text code when bought. Kita klik PPN. Sudah, kalian semuanya sudah pasti sudah men-setup link pajaknya kan? Jadi kita gunakan link pajak PPN. Sudah semuanya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Setelahnya kita klik di bagian selling details. Sama seperti di bagian buying details, kita tulis bagian selling unit of measure dengan unit. Lalu di bagian text code-nya, kita klik kembali bagian PPN. Dan kalau sudah selesai, maka kita klik OK. Nah, maka akan muncul satu item barang. Kita lanjut ya, di item barang nomor 2, kita klik lagi New. Dengan item number A60 PC. Namanya Aset strip 60. Ininya sama ya, kalau udah terlink pasti akan mengikuti item sebelumnya. Jadi nggak perlu kalian ubah lagi. Langsung klik bagian buying details. Tetap. Jadi tidak perlu kalian ubah lagi ya. Udah, sampai sini ada yang ketinggalan? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya. Lalu klik OK. Nah, di bagian item list ini berarti kalian memasukkan daftar barangnya saja. Dan untuk memasukkan kuantitas barang, maka kliknya di bagian count inventory. Di bagian count inventory, isi di setiap barangnya. Jadi untuk IBM P230, kuantitasnya 20. Lalu enter. Lalu isi bagian answer 16. Enter. Sudah ya? Sudah semua?
Sudah, Bu. Ya, jadi setelah terisi barang-barangnya, kuantitasnya, maka kita akan memasukkan saldo awal persediaannya. Maka klik bagian Adjust Inventory, lalu untuk default adjustment account, pilih akun Merchandise Inventory. Sudah ya? Lalu klik Continue. Nah, setelah itu, kita akan mengklik bagian Opening Balance. Maka akan dibuat jurnal baru, jurnal saldo awal persediaan. Jadi kita buat tanggalnya ini tanggal pertama transaksi yaitu di bulan Desember kan. Jadi kita buat tanggal 1 Desember 2010 untuk kasus PD Angkasa. Untuk memonya kita tulis persediaan awal barang dagang. Nah, selanjutnya klik di bagian unit cost, masukkan di setiap kuantitas barang, di samping kuantitas barang, setiap harganya. 1230P itu harganya 16 juta rupiah. Lalu tap saja ke kanan, maka totalnya 320 juta rupiah. Untuk akunnya, ini akun 1 strip 1500 itu ialah akun Merchandise Inventory ya. Selanjutnya untuk A60 PC itu harganya 12.500.000 rupiah. Kita tap, maka amount-nya sejumlah 200 juta rupiah. Sudah semuanya, ada yang ketinggalan kah? Ibu, saya ketinggalan dari awal tadi pas mau masuk mayopnya kursornya nggak bisa gerak, Bu. Sekarang baru bisa. Oh ya, ya sudah. Jadi nanti kita buka lagi sebelumnya ya. Nah, kalau sudah semuanya ini, lalu klik record. Tadi ada yang ketinggalan ya, jadi saya jelaskan lagi. Pertama di inventory, lalu di bagian item list. Nah, untuk membuat baru, kliknya di bagian new. Tadi siapa ya namanya ya? Saya Bu Anissa Kobayashi, Bu. Iya, Anissa. Jadi, klik di bagian new, lalu masukkan setiap item number-nya. Itemnya nih, yang pertama 1230P dengan nama IBM P230. Nih. Nih ya, Anissa. Tampilannya seperti ini, isiannya. Iya, Bu. Lalu di bagian buying details-nya jangan lupa di text code-nya diisi dengan PPN. Sama dengan selling details-nya juga. Yang lain gimana? Ada yang ketinggalan? Atau ada yang belum sampai daftar customer? Kalau belum, nanti kita bisa buka sebentar. Yang memasukkan saldo awal piutang atau saldo awal utang bisa ditanyakan di sini ya. Nanti bisa saya jawab langsung. Sudah, Anissa? Belum, Bu, sebentar.
Ibu, yang quantity on hand-nya saya nggak bisa dipencet, Bu. Ibu di mute. Ibu, maaf, Ibu di mute ya, Bu. Iya, maaf ya. Dari tadi jadi nggak kedengeran ya saya ngomong? Iya, Bu, saya Iya, nggak Bu. dengar. Oh iya. Jadi gini Anissa, kalau misalkan isi buat baru, di bagian quantity on hand ini nggak bakalan terisi. Untuk daftar barang pertama, kalian masukkan daftar barang dulu kan? Nah, setelah itu baru klik di bagian count inventory. Nah, kalau di bagian count inventory ini sudah kalian isi, maka di bagian item list, untuk bagian quantity on hand dan yang lain-lainnya yang di bagian sini itu bakalan terisi secara otomatis. Jadi kalau baru belum terisi. Ya, Anissa. Jadi ininya Iya, nanti Bu, berarti diokein aja ya? ya diokein aja. Di oke. Terus tambahkan lagi barang yang kedua, yang A60 PC-nya ditambahkan dulu. Baru setelah itu di bagian count inventory diisi. Nih, count inventory diisi di bagian count, diisi kuantitasnya 20, bawahnya di bagian A60 PC isi 16. Nah, kalau sudah, klik di bagian Adjust Inventory. Nah, di bagian Adjust Inventory ini, tadi akan muncul tampilan yang isinya itu seperti peringatan. Akunnya bakalan dimasukkan ke adjustment apa gitu. Nah, diisi bagian merchandise inventory akunnya. Maka setelah di bagian count ini, maka akan muncul tampilan kayak seperti ini nih, adjust inventory. Karena kan saya udah buat ya tadi ya, jadi nggak bisa kebuka lagi. Jadi bakalan muncul kayak gini, tulis tanggalnya 1 Desember 2010, memonya dengan persediaan barang dagang awal atau persediaan awal barang dagang. Terus di bagian unit cost-nya diisi dengan harganya. Yang pertama 16 juta, yang kedua 12.500.000. Terus pastikan totalnya itu tetap ya sama dengan jumlah yang ada di soal, 520 juta. Setelah di-record, maka nanti akan muncul transaksi jurnalnya di bagian inventory.
Di bagian transaksi jurnal akan muncul. Kita ubah dulu tanggalnya. Nah, maka akan muncul jurnal persediaan awal barang dagang di bagian inventory. Nih, seperti ini. Gimana yang lain? Yang lain sudah semua? Sudah. Kalau sudah, berarti semua data-data setup awal sudah selesai. Jadi, hal yang harus kalian lakukan ialah mengecek bagian company data auditor. Jadi, setelah setiap melakukan setup data awal perusahaan di Mayop ini, maka akan melihat gitu company data auditornya bagaimana. Jadi kan kalian sudah melakukan setup data awal dengan yang pertama ada apa? Neraca saldo ya, neraca saldo, terus buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, selanjutnya ini daftar barang. Maka langkah terakhir ialah mengecek company data auditornya. Semuanya sudah nih ya, semua sudah selesai belum? Kalau belum nggak apa-apa, kita tunggu sama-sama. Sudah semua? Dari awal, nggak apa-apa. Dari awal sudah semua. Neraca saldo sudah, piutang, daftar utang. Kalau belum, nanti di bagian company data auditornya pasti bakal error. Ibu, Ya, tadi saya kan belum sempat ke itu ya, Bu. Lupa di tanggalnya itu, Bu. di bagian Tanggal, Bu, tanggal. Belum sempat kubah, Bu. di bagian ini atau di bagian yang ini? Ya, yang itu, Bu. Itu gimana ya, Bu, kembalinya tadi? Oh, Ke gini. situnya lagi. Klik di bagian transaksi jurnal. Iya, Bu. Terus di bagian inventory tadi ingat nggak tanggalnya tanggal berapa masukinnya? Tanggal 1 ya, Bu. Ya, coba. Tanggal 1 ada nggak? Ya, sebentar. Udah, Bu. Nah, muncul. Jurnalnya muncul. Udah. Ya, klik 2 Iya, Bu, kali. ya. Oke, Bu. Terus dirubah Kasih, aja Bu. di bagian data. Yang lain gimana? Ibu, Sudah maaf semua? saya mau bertanya, Ibu. Ya. Silakan. Untuk yang habis count inventory, saya klik adjust inventory kok nama itunya nggak ada ya, Bu? Nama apa? Nama item number-nya gitu loh, Bu. Mau masukin angkanya unit cost-nya. Masa ya? Iya, Sudah Ibu. diklik adjust Saya inventory-nya. Terus nggak ada Udah. tampilan lagi. Iya. Klik aja langsung di bagian adjust inventory, bisa nggak? Nggak bisa ya? Pasti. Sebentar ya, berarti
kalau adjust inventory. Yang saya nggak mau lagi buka. Habis. Kalau nggak mau berarti kenapa ya? Coba kamu buka di bagian transaksi jurnal, sudah muncul belum ya jurnalnya? Belum, Ibu. Belum ya? Oh, iya sih, belum dimasukin ke adjust. Kalau nggak coba Oh, diklik ulang bagian akun di bagian inventory-nya, terus dimasukin ulang, bisa nggak? seperti ini, Bu. Bentar, Bu. Sebentar. Ya, ya kayak gitu. Coba diklik adjust-nya, bisa nggak? Seperti ini, Bu, jadinya. Tulisannya apa ya kata-katanya? Sama seperti saya. Your records agree with your content amounts. Apa itu peringatannya? Iya, Ibu. Sama kayak Betul. saya. Iya. Berarti itu udah masuk. Berarti itu dia udah masuk ke daftar barangnya sama harganya udah masuk. Tapi di transaction jurnal ya ada, Ibu, itunya. Apa nama itunya, Ibu? Tanggalnya dirubah dulu. Oh, Ya, tanggalnya dirubah jadi 1 Desember 2010. Atau tadi kamu masukin tanggal berapa? Misalkan kamu masukin 30 November 2010. Ditulis datanya. Coba dilihat. tuhnya itu sama juga, Ibu, tanggalnya. Iya. Coba 1 Desember ada. Ya, Ibu, sudah ada. Ya. Baik. Jadi kalau di Mayop itu ya lihat jurnal-jurnal yang masuk. Misalkan kalian masukkan sesuatu nih, lihat di bagian transaksi jurnal. Jadi kalau nanti mau ngedit apapun, tinggal diklik di bagian sini, diklik 2 kali. Nah ini kalau mau ngapus, kalau salah di bagian ini. Sudah, yang lain gimana? Ada yang belum bisa atau gimana? Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap terakhir. Bu, saya di bagian count inventory yang on hand kok nggak bisa dipencet ya, Bu? Di bagian count inventory, Ya, yang count on hand. Yang angka 2016 itu, Bu. ya. Itu saya nggak bisa diubah gimana, Bu? Masih 0. Itu kalau kamu udah masuk adjust inventory, itu bakalan terisi sendiri 20-nya. Udah dimasukin adjust inventory-nya udah. Oh iya, lupa. Sebentar, Bu. Ya. Yang laki-laki sudah semua? Siapa aja tadi ya? Sudah, Bu. Sudah ya.
Hmm, gimana yang lain? Sudah semua? Kalau sudah kita lanjut ya. Kalau ada yang belum, kalau ada yang sebelum-sebelumnya belum, dari piutang, utang, neraca saldo awal, atau link pajaknya ada masalah, ditanyakan aja sebelum kita klik bagian company data auditor. Bu, saya izin bertanya. Ya. Ya, Arya. Punya saya, sebentar Bu. Punya saya setiap kan dipencet ininya Bu. Nah terus setiap dipencet oke, keluar kayak gini Bu. Ini nggak apa-apa Bu. Itu apa ya? Dari kan yang pas di inventory-nya kan pas nambahin yang new. Ya. Di item list. New. Iya. Terus itu apa ya? Peringatannya apa? Keluarnya gini Bu, keluar kayak spelling terus. Ada nggak kelihatan ya? Nunjukin akun atau ada apa itu tulisannya? Nggak nunjukin apa-apa Bu, cuma kayak di sininya tulisannya spelling Bu. Itu kamu kayak gitu waktu klik bagian apa? Bagian kayak abis yang ngetik add new itu Bu. Oh. Kalau oke, muncul tampilan gitu. Iya Bu. Sebenarnya nggak bakalan ada apa-apa sih kalau kita klik oke gitu. Jadi itu pasti ada apa gitu, Mas. Ada masalah mungkin. Tapi itu apa ya spellingnya? Saya foto aja kali ya Bu. Ya, iya boleh. Oke Bu. Terus kirim ke siapa? Siapa itu si Arya ya tadi ya? Nomor saya udah masuk di grup nih. Ya, kirim aja Arya.
Oh, oh ini Arya, ini karena nah setelah klik ini nih ya, Arya, ini kan ini muncul kayak gini kan, kamu kan nggak bisa klik undo, nggak bisa klik cancel. Nah ini tuh karena biasanya apa ya, di laptop kamu nggak mengenal gitu kata-kata itu. Kan kamu nih strip. Nah itu tuh yang jadi masalahnya, ada strip, ada tanda stripnya. Nah kalau muncul kayak gini, Ignore aja ya, Bu. diklik bagian ignore ya. Sudah, Bu. Terus coba di item lainnya, coba yang IBM, coba muncul nggak dia? Yang di IBM juga muncul, Bu. Yang di IBM juga muncul. Oh. Ya. Sudah saya ignore, Bu. Udah bisa, Bu. Ya. Kasih, Bu. Iya. Memang kadang kalau di MyOp, sepengalaman saya waktu saya SMK dulu juga, di setiap laptop, di setiap komputer, di setiap PC itu kadang beda-beda gitu permasalahannya. Jadi pasti aja ada yang padahal sudah ngikutin nih tahap-tahapnya sama seperti teman yang lain. Ternyata di kitanya nggak mau, nggak bisa, atau ada error kayak gitu. Oh, ini yang WA saya siapa namanya? Ini doang nih namanya. Nih saya buka ya. Ini ada yang PC saya. Saya, Bu. Oh ya, siapa tuh suaranya? Saya. Nurul. Oh ya, Nurul. Iya. Nih. Saya pikir di bagian adjust inventor, di bagian adjust. Di bagian ini. Isinya ini. Ya, jadi ini yang ini tuh namanya melingkan akun. Kan sudah belajar ya, yang kemarin kan melingkan pajak. Nah, sekarang nih bagian link akun, bagian inventory. Jadi 3 akun utama di bagian inventory di MyOp itu ada cost of goods sold, sell, sama merchandise inventory.
Gimana yang lain? Yang lain ada yang masalah lagi? Jadi minggu depan ada tes setup awal perusahaan. Jadi kalau belum dipahami bagian mananya, tanyain aja sama saya sekarang. Jadi nanti pas latihan minggu depan sudah bisa semua gitu. Mana tadi? Nurul ya? Nurul sudah Nurul apa Nabilah tadi? Sudah belum? Masih nggak bisa, Bu. Nggak ada pilihan itu. Saya nggak ngerti dah, Bu. Nggak ada maksudnya nggak ada pilihan akun ini? Iya. Oh, berarti di bagian impor akunnya waktu itu ada yang gagal mungkin ya? Kemarin setup awalnya diimpor kan akunnya? Belum. Kayaknya deh. Gimana yang lain? Kemarin pas setup awal diimpor kan akunnya? Iya. Berarti impornya ada yang gagal kalau nggak ada akunnya. Kalau nggak ada, dibuat aja akunnya. Oh iya, Bu. Klik di bagian new. Klik di bagian new, terus masukin akunnya 51100. Ini saya buka ya. Saya liatin. Nih, klik di bagian account list. Terus klik new. Tadi cost of goods sold itu dia pakai cost of sales. Akun numbernya 5. 511 berapa tadi itu ya? Mana ya? 5. Nih, cost of goods sold. 5110. Ini Nurul. Ini untuk cost of goods sold-nya. Terus setelah itu bagian income, bagian sales dibuat buat link akun yang kedua. Nah, setelah itu, yang satunya lagi itu namanya merchandise inventory, akun 1. Akun tipnya, akun type-nya, order current asset. Gimana Nurul, udah bisa? Sudah, Bu. Udah ya?
Ya, yuk. Kalau ada yang mau ditanya, ditanya. Ayo, nggak apa-apa. Sebelum kita ke company data auditor. Siapa nih? Almas. Almas mau nanya apa, Almas? Iya, Miss, ini saya lagi kirim fotonya. Oke. Saya tadi ketinggalan jauh. Ah. Ya, nggak apa-apa. Di mana? Di bagian apa tinggalannya? Oh iya, ini Almas denger ya, kedengeran maksudnya. Ini klik Iya. merchandise inventory. Oke. Continue ya, Bu? Ya, continue. Ah, udah. Terima kasih ya, Bu. Ya. Nanti kan muncul kayak gini kan? Iya, Ya, diisi kayak gini ya. iya, Bu. Ya, yuk. Sudah semua belum? Kalau sudah kita lanjut. Udah mau jam 8, kalian pasti bakalan ada tugas yang lain kan ya? Pelajaran yang lain. Yuk, sudah semua? Kalau yang belum, ditanyakan aja. Nggak apa-apa. Yuk, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau udah semua, kita lanjut. Sudah semua belum? Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Ya, yuk kita lanjut kalau gitu, kalau sudah semua ya. Selanjutnya itu ada mengecek kebenaran. Setup data awal. Jadi setelah kalian melakukan setup data awal nih di Mayop, jadi nanti tahap akhirnya itu ada
mengecek di company data auditor. Kira-kira setup awalnya itu sudah terisi belum semuanya dengan benar gitu. Kalau misalkan ada bagian yang terlewat, ada yang belum, pasti nanti error. Jadi fiturnya di bagian akun, ya semuanya sudah ya, benar ya. Kita lanjut nih ya. Di bagian akun, lalu di bagian company data auditor. Kalau belum nggak apa-apa, kita tunggu. Ada yang belum? Kalau ada yang belum nggak apa-apa, dibicarakan saja. Sebelum kita lanjut, ada yang belum? Dari awal setup awal. Kalau ada yang masih terlewat, oh Bu, data piutangnya saya kayaknya salah nih, atau data utangnya saya salah. Nggak apa-apa. Bisa dibenerin sekarang. Sudah ya? Sudah semua berarti ya? Sudah. Ibu maaf mau bertanya. Ya. Ibu kan yang di last verified date-nya kalau di saya 29 Juli 2021. Kalau di Ibu 1 Agustus 2021. Oh, itu nggak masalah. Jadi, kayak terakhir buka kamu itu kapan? Terakhir, kalau saya baru 3 hari yang lalu buat apa sih itu namanya? Masukin data-data setup awal tuh. Kalau kamu 29 Juli, berarti kamu dari tanggal segitu udah membuat Mayop kan. Nah, kalau saya baru kemarin, baru 1 Agustus kemarin, saya baru buat Mayop PD Angkasa. Gitu maksudnya Amalia. Oh ya Ibu, makasih. Ya, jadi nggak masalah ya. Ya, sudah ya, berarti sudah semua ya. Kita next. Nah, makan di sebelah selanjutnya itu ada akun rekonsiliasi review. Jadi dilihat akun kasnya itu ada 2 kan. Kita di PD Angkasa ada cash in bank sama petty cash. Nah, balance-nya ini sesuai dengan neraca saldo awal yang sudah kalian masukin. Untuk cash in bank-nya di sini nih kita lihat. Nih, cash in bank-nya Rp41.520.000. Dan untuk petty cash-nya ada 9.800.000. Jadi balance-nya akan muncul seperti ini. Yang lain sama kan? Sama hasilnya, balance-nya segini. Bu, akun saya jadi ada 5. Sama, Ini Bu. ada payroll gitu-gitu ya? Provision investment account sama electronic clearing account. Electronic clearing account. Oh, itu karena jadi pas di neraca, pas kalian masukin impor akun, itu kan pasti kalian pernah ngehapus akun nggak di account list? Pernah, Ibu. Nah, kalau pernah, nah itu salah satunya. Jadi akun-akun kode 1 untuk bagian apa ya namanya? Bagian cash in bank, petty cash gitu-gitu tuh sisa-sisanya itu dihapus gitu. Sebenarnya. Jadi nanti di bagian rekonsiliasi yang muncul cuman cash in bank sama petty cash. Kalau misalkan ada, nggak masalah. Tapi kalau mau dihapus juga bisa. Itu tadi akun apa yang muncul, Amalia? Terus kamu
close, coba nih kamu close, terus kamu klik di bagian account list. Oh tadi yang muncul di bagian itu namanya apa? Misalkan elektronik itu akun nomor berapa? Dibuka, terus hapus. Tapi kalau nggak mau dihapus juga nggak masalah. Dibuka di bagian account list. Misalkan tadi apa elektronik itu di bagian apa ya? Saya udah Tapi nggak bisa, Bu. nggak bisa dihapus. Iya, yang elektronik. Centangnya, Bu. Bisa. Oh, nah berarti nih yang ada tanda-tanda centang ini ya. Nah, kalau nggak salah waktu itu waktu saya masukin di bagian account list ini kan ada bagian yang dipindah gitu. Jadi namanya apa dulu misalnya elektrik itu. Itu akun nomor berapa ya? Akun 2 atau akun 1 atau akun berapa? Akun 1. Nah, misalkan itu akun 1. Setelah itu, cash in bank punya kalian dihapus, dirubah di bagian itu. Kayak gitu. Jadi, cash in bank-nya yang punya saya nih, itu ada tanda checklist-nya. Karena waktu itu kalau nggak salah, iya saya bagian itu kayaknya saya ubah namanya. Jadi cash in bank. Terus tipe akunnya dirubah juga jadi bank. Karena yang masuk ke tadi itu rekonsiliasi itu ada tipe akunnya yang bakalan masuk ke yang tadi itu tipe akun bank. Nih, saya tipe akun banknya ada 2, cash in bank sama petty cash. Tapi kan kalau udah kayak gitu, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Berarti kalian semua kayak gitu ya? Nggak apa-apa sih, nggak masalah kok. Cuman biar enak karena itu kan kalau udah terchecklist itu namanya jadi link akun gitu di setiap kayak pembayaran, penerimaan, pengeluaran itu pasti bakalan ke link di bagian cash in bank jadinya nanti kalau mau transaksi kayak gitu. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau nggak checklist, kalau bukan akun checklist nggak apa-apa. Gimana? Ada lagi yang sama kayak gitu juga? Kalau misalnya ada 5, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Kalau ada yang bisa dihapus, dihapus aja. Terus kalau mau dirubah, kan nanti ngaruh di bagian neraca saldo awal ya. Jadi nggak usah dirubah lah kalian mah. Nanti malah mulai lagi dari neraca saldo, input neraca saldo, bagian cash in bank. Udah ya, nggak usah dirubah ya berarti ya. Amalia, tadi siapa lagi tuh ada? Kita next saja nih, kita klik next. Nah, nanti bakal muncul transaction review. Nggak apa-apa ya, jadi mana nih, kita back. Kalau misalkan tadi udah ada yang dihapus, akun-akunnya nggak apa-apa kok, nggak masalah. Ya, jadi, oh iya benar. Jadi saya kemarin kayak gitu.
bagian electronic clearing account-nya ini saya ubah jadi cash in bank. Setelah saya kan impor nih, impor akun. Nah, setelah itu ngedit kan, hapus-hapus bagian nama-nama akun dan yang lain-lainnya. Nah, di bagian electronic clearing account ini kan tercentang. Berarti kan nggak bisa dihapus. Makanya saya edit di bagian cash in bank. Jadi, electronic clearing account ini saya ganti namanya jadi cash in bank. Terus, bagian cash in bank yang sudah impor itu saya hapus. Jadi, electronic clearing account-nya ngeganti namanya. Kayak gitu. Karena kalian udah masukin. Nah, itu saya buat kayak gitu tuh sebelum masukin neraca saldo awal di setup, di opening balance. Nah, karena kalian udah masukin di bagian neraca saldo di opening balance, jadi nggak usah lah dirubah, nggak apa-apa. Next aja ya. Nih, next. Setelah itu, muncul tampilan kayak gini nih. Nah, ini tanggalnya dirubah dari 1 Desember 2010 sampainya end date-nya 31 Desember 2010. Sudah semua diubah tanggalnya ya. Jadi tanggalnya tanggal yang akan dimasukkan untuk transaksi. Jadi nanti transaksinya dimulainya tanggal 1 Desember kan, berakhirnya tanggal 31 Desember. Jadi ini kita review terlebih dahulu gitu transaksinya. Kalau udah dirubah tanggalnya, di run review. Nah, maka muncul nih hasilnya checklist semua. Kalau ada yang tanda tanya, terus warna merah, berarti itu ada masalah. Nah, masalahnya apa? Bisa kalian lihat. Jadi nanti kalau ada tanda tanya, warna merah, diklik bisa di bagian kanan atau di bagian mananya, bisa dilihat. Oh, belum diisi bagian ini. Oh, belum diisi bagian ini. Gitu. Gimana yang lain hasilnya? Checklist semua? Oke semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti udah benar ya. Tahapnya udah benar gitu tahapnya. Kalau ada yang tanda tanya warna merah, nggak apa-apa, bilang aja. Yuk, yang lain gimana? Ada yang tanda tanya warna merah? Gimana? Sudah ya? Berarti sudah checklist semua ya? Lanjut, kita Ibu, next. maaf. Ya, Ini saya ada yang nggak checklist. tanda Tanda tanya. merah. Ya, Iya. berarti itu ada yang belum keisi. Coba diklik, Almas. Diklik bagiannya. Di bagian apa? Kamu yang nggak bisa. Yang nggak bisa. Yang tanda tanya merah. Di pilihan pertama sama kedua, Bu. Oh, itu berarti kamu belum masukin daftar saldo piutang sama data piutang. Piutang sama utang maksud saya. Oh. Nah, kalau belum, dibenerin dulu. Karena kalau masih tanda tanya, nanti nggak bisa buat masukin transaksi. Iya. Nah, gimana caranya? Ya, kamu berarti harus masukin. Kalau buat piutang sama utang kan pertama tahapnya di
di card file kan. Nah, masukin daftar saldo utang, saldo piutang, terus masukin di bagian nih, customers balance sama supplier balance. Nanti kalau sudah, pasti itunya mau jadi tanda checklist. Iya. Saya coba. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, selanjutnya ini kan, kalau kita next, ini namanya tax exception review. Jadi lihat pajaknya. Ini tanggalnya sudah nih kan, nggak usah dirubah lagi, 1 Desember sampai 31 Desember. Kalau kita run review, hasilnya juga checklist semua. Jadi kalau ada yang tanda tanya, merah, berarti tax code-nya, link akun tax code-nya itu ada masalah. Gimana? Ada yang tanda merah? Nggak ada ya berarti ya? Hijau semua kan, checklist hijau. Iya, Bu. Ya, kalau gitu finish. Selesai. Nih, muncul tampilan buat ngeprint. Jadi klik no aja. Nah, berarti udah selesai setup awal perusahaan tuh sampai situ. Setelah setup neraca saldo, data piutang, data utang, data persediaan sama barang, tahap terakhirnya pasti langsung di company data auditor. Kayak gitu. Jadi nanti kalau tahap-tahapnya sudah dilakukan semua, company data auditornya pasti checklist semua, checklist hijau. Nah, kalau udah checklist hijau semua, berarti kalian boleh lanjut untuk memasukkan transaksi. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kan tadi kata Bu Dwi latihan setup data awal nih. Jadi nanti terakhirnya kalian harus selesaikan sampai di company data auditor ya. Iya, Bu. Ya. Mungkin sampai sini ya berarti pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, boleh ditanyakan sekarang. Atau karena mungkin sebentar, habis ini ada pelajaran lagi ya? Ada pelajaran apa? Akuntansi keuangan ya? Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nanti malam belajar, oh ada yang bingung. Nggak apa-apa, PC saya aja. Nanti saya bantu jawab, insya Allah. Oke, Bu. Ya, baik ya. Berarti sudah semua ya? Sudah paham ya? Jadi tahap-tahapnya setup awal, yang pertama pasti impor akun. Setelah masuk ke Maya, pasti impor akun. Selanjutnya mengisi akun-akun yang dihapus atau diedit atau ditambahkan. Lalu setelah itu mengisi neraca saldo. Enggak, setelah itu link pajak ya. Link pajak dulu, pajaknya dirubah, dihapus. Kalau misalkan barangnya ada PPN, pakai PPN, link pajaknya. Setelah link pajak, habis itu mengisi daftar neraca saldo. Setelah mengisi neraca saldo, lanjut mengisi data supplier dan customer. Setelah mengisi data supplier dan customer, lanjut mengisi daftar barang dan data awal persediaan. Ya, begitu ya tahap-tahapannya. Jadi nanti minggu depan latihannya sampai company data auditor, dicek kebenaran penginputan data awal perusahaan. Saya stop share ya, berarti kita sudah selesai belajarnya. Sudah jam 8 lewat 7 menit, sudah lewat 7 menit ya? Sudah 1 jam, sudah 1 jam atau ya sudah 40 menit kita
Zoom bersama, kita belajar bersama, menginput data persediaan dan data awal. Jadi, terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sekali sudah mau belajar gitu. Ya, nggak apa-apa walaupun nggak ada yang ada sih beberapa yang on cam. Nggak apa-apa, terima kasih banget. Saya apresiasi untuk kalian yang mau on cam. Saya ingat juga kok nama-namanya, terima kasih sekali. Jadi, untuk yang nggak on cam, nggak apa-apa, nggak masalah, karena masih pagi. Saya juga ngerti ya perasaan kalian. Jadi nggak apa-apa, lain kali boleh di on cam, biar kita bisa kenal sama satu sama lain. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, diingat kembali, jadi latihan untuk setup data awal. Jadi nanti kalau belajar, kalian bisa tanya saya kalau ada yang tidak dimengerti, begitu. Baik, sudah ya. Terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Ada 31 siswa. Ada 4 orang yang nggak hadir berarti ya. Dan untuk teman-teman yang nggak hadir, boleh langsung dibilang suruh PC saya kenapa nggak bisa hadir hari ini. Baik, kita tutup saja ya pembelajaran kali ini karena udah jam 8:10, sebentar lagi. Terima kasih sekali buat kalian yang semua yang sudah hadir, sudah berkali. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.